Oke, jadi kita akan membahas tentang disiplin diri. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak sih apa sih disiplin diri itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ada yang mau menjawab, silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Ibu tunjuk ya. Coba sorry. Coba Lola, apa sih disiplin diri itu? Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya Lola. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh Lola. Jadi, apa itu disiplin diri? Nah, di sini ada menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin itu melatih batin dan watak agar perbuatannya menaati tata tertib. Jadi, disiplin diri ini melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan gitu untuk meraih impian yang dan cita-cita yang ingin kita capai dalam hidup gitu. Oke, selanjutnya itu kenapa sih kita perlu disiplin? Ada yang tahu kenapa kita perlu untuk disiplin? Ayo coba, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Coba Dina Olivia. Kenapa sih kita perlu disiplin? Iya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Coba siapa yang mau menambahkan? Ya, siapa? Nisa coba apa? Ya, agar tugas kita tepat waktu, terus juga agar lebih teratur. Jadi di sini kenapa sih kita perlu disiplin gitu? Jadi disiplin ini akan terasa manfaatnya kalau kita memiliki suatu impian dan cita-cita yang mau kita capai gitu. Jadi disiplin di sini kita harus melatih diri untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya contohnya kayak tadi dari Dina sama Nisa ya. Kita pengen tugas kita lebih cepat selesai ya, kita harus disiplin, jangan menunda-nunda tugas gitu. Oke, selanjutnya ini ada kenapa disiplin itu sulit banget untuk kita lakukan. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Oke, jadi kenapa sih disiplin itu sulit? Jadi dari kebiasaan yang kita lakukan selama ini itu akan menentukan masa depan untuk diri kita. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menghasilkan ya sesuatu yang baik juga. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Tetapi untuk membiasakan kebiasaan yang
Tetapi untuk melakukan kebiasaan yang baik itu nggak mudah loh, sulit banget, banyak banget godaan-godaannya gitu. Nah, ada yang pertama ini, ada manusia memiliki sifat-sifat yang mendasar. Nah, manusia memiliki sifat-sifat mendasar di sini itu contohnya misalnya cenderung malas-malas, terus juga dia mau hidup yang enak sesuai dengan keinginan hatinya. Misalnya dia pengennya nggak mau kerja gitu, setelah lulus sekolah dia nggak mau kerja karena orang tuanya cukup kaya gitu untuk menghidupi dia. Jadi dia nggak mau kerja, dia maunya pakai duit orang tuanya dihambur-hamburin gitu. Itu kan dia pengen hidup yang enak tapi mengikuti isi hatinya. Ada juga yang dia pengen hidup enak, dia berjuang untuk hidup enaknya dia itu di kemudian hari gitu. Dan juga yang terakhir itu keinginan untuk selalu memiliki keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada gitu. Kayak yang kedua di sini menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban ataupun beban yang harus dilakukan. Selama ini kalau kita nggak cinta gitu, kalau kita nggak suka sama kegiatan yang kita lakukan, pasti kita akan menganggap itu cuman kewajiban aja, cuman beban aja gitu. Contoh seperti ada pepatah nih, ada satu pepatah yang mengatakan kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan gitu. Misalnya contohnya ya, Mutiara suka sama pelajaran matematika. Dia suka, cinta banget sama pelajaran matematika. Sesulit-sulitnya pelajaran matematika, materi matematika, dia akan merasa happy gitu. Oh, nggak apa-apa, aku tertantang nih mengerjakan soal-soal matematika yang sulit, soalnya aku belum pernah mengerjakan soal-soal yang ini gitu. Kalau untuk yang nggak suka gitu, benci banget sama matematika, dia akan menganggap ya udahlah, nanti aku nyontek aja misalnya, atau aku minta ajarin sama temen, sama kakak, atau sama kalau yang les gitu bisa minta ajarin sama guru lesnya, tapi ya cuman untuk saat itu aja, nggak untuk kedepannya gitu. Jika nanti ada soal yang sama persis kayak gitu, cuman angkanya doang yang beda, dia akan merasa ya ini sulit banget gitu, ini sulit banget. Dia merasa ini mah susah banget, padahal itu soal udah pernah dikerjakan sama dia sebelum-sebelumnya gitu. Lalu yang ketiga ini manusia cenderung cepat bosan. Kalau kita melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama gitu, ya kita juga akan mudah cepat bosan gitu. Oke. Selanjutnya itu ada nggak sih ada tips agar kedisiplinan ini selalu tertanam di diri kita? Ada yang tahu tipsnya apa saja? Coba ayo coba nyalain mikrofonnya, siapa ya? Ya, memotivasi diri, satu. Terus ada lagi? Iya, tekadkan hati dan niat, berkomitmen ya. Terus ada lagi? Oke, kita bahas ya satu persatu. Jadi yang pertama itu ada memotivasi diri sendiri. Jadi memotivasi diri sendiri ini memotivasi diri sendiri ini hal yang
harus utama memotivasi diri sendiri gitu untuk terbiasa disiplin dalam berbagai kesempatan gitu. Mungkin ya awalnya pasti akan kebiasaan ini cukup berat, sangat-sangat berat gitu ya untuk kita jalanin. Tapi setelah dipaksa untuk menjalankannya setiap hari, ya maka lama-kelamaan juga hal ini kebiasaan-kebiasaan ini ya akan menjadi budaya untuk diri kita yang sudah kuat gitu, tertanam sudah kuat untuk di dalam diri kita. Yang kedua ini membuat target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Nah, di sini tuh dengan kita membuat target dalam batas waktu yang tertentu, secara nggak langsung itu kita memulai belajar untuk disiplin dan merencanakan segala sesuatunya dengan teratur demi mencapai target yang sesuai dengan waktu yang sudah kalian tentukan gitu kan. Meskipun balik lagi awalnya ya sulit juga kan untuk melakukan ini karena terpaksa ya, tetapi dengan dilakukan berulang-ulang terus menerus gitu kan, ya pada akhirnya juga akan menjadi kebiasaan yang kalian lakukan, yang kita lakukan secara senang hati, sukarela gitu. Nah, yang ketiga ini tadi kita sempat membahas tidak menunda tugas. Nah, banyak ya kita sering banget nih menunda-nunda tugas gitu. Tugasnya dikasih seminggu yang lalu baru kita kerjakan 2-3 hari sebelum tugas itu dikumpulkan. Jadi kebiasaan ini harus kita rubah gitu. Kita harus mengerjakan tugas ini ya secara dengan segera gitu agar tugas ini cepat selesai gitu. Sebab semakin lama kita menunda tugas, maka semakin sulit juga untuk kita memulainya kembali. Tuh. Ya. Oh, sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Kita balik lagi. Jadi yang keempat tadi komitmen yang dibilang sama siapa tadi? Lupa, maaf. Oke. Jadi yang keempat ini komitmen, kita harus komitmen sama apa yang sudah kita buat gitu. Kalau kita udah bertekad untuk menanamkan disiplin di dalam diri kita, ya godaan semacam apa juga pasti akan tetap kuat gitu. Lalu yang terakhir yaitu dilakukan dari sekarang, action gitu. Setelah kita merencanakan semuanya gitu yang sudah kita jadwalkan dengan rapi gitu dan berkomitmen ya, bertekad dengan kuat untuk belajar disiplin, ya selanjutnya kalian harus menerapkan kedisiplinan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dibiasakan juga budaya disiplin ini dari sekarang dan dilihat juga perubahan besarnya apa yang kalian dapat di kemudian hari gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi Ibu simpulkan ya bahwa disiplin diri ini yaitu suatu kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus secara berkesinambungan sehingga menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan. Disiplin diri dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan ini akan menjadi sesuatu kebiasaan yang mengarah pada tercapainya keinginan kalian gitu. Kayak sampai sini ada pertanyaan lagi?
Jadi ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri saja ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri saja kelas hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita dokumentasikan terlebih dahulu, kita foto terlebih dahulu ya. Coba diaktifin kameranya on cam. Wajah cantiknya, gantengnya, coba. Ibu pengen lihat wajah cantik, gantengnya. Ayo yang lain sebentar aja. Iya Bu, cantik-cantik. Yuk, yuk. Oke, saya screenshot ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Bu Desi mau ikutan Bu? Oke. Oke Ibu, ditunggu. Yes. Sudah, oke, kita screenshot lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Oke, sudah Ibu. Oke. Kita akhiri saja ya. Terima kasih guys. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you. Sehat-sehat ya. Oke. Kasih ya guys. Yes.